Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kembali saya bersama Ki Satrio, Ketua Paguyuban Pelestari Budaya Pusaka Nusantara dalam Aras 9 Sidi Wesi Aji. Apa kabar Ki Satrio? Kita sehat. Setelah satu abad kita nggak ketemu ya. Para pemirsa, kita tetap berusaha untuk istiqomah jejak di dalam nguri-nguri budaya, secara khusus budaya pusaka. Kenapa kami mengulas pusaka? Seperti yang berulang-ulang kami sampaikan, karena pusaka adalah artefak sejarah yang mengandung nilai-nilai historikal yang tinggi dari berbagai sisi, mulai dari kekayaan alam, kehebatan leluhur dalam berbagai teknik, dan juga dunia seni serta dunia spiritual. Nah, kira-kira hari ini kita akan mengulas pusaka apa ini? Nampaknya sudah disiapkan. Bagus. Wow. Dapur. Sebelum ntar dulu. Kalau lihat tampilannya ini kayaknya Soloan banget ini. Iya, ladrang ini ya. Ladrang Solo atau Surakarta. Kayunya apa ini, Ki? Itu galih asem, Gus. Galih asem lah. Hah? Galih asem? Iya, itu galih asem. Galih asem. Kalau saya galih asem malah dibuat once. Baik, boleh dibuka ya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ulas rinciannya, saya perlihatkan dulu kepada Anda. Sepintas tampak lurus begitu saja ya, tapi ternyata ini berluk. Iya. Dan bulan bener nampaknya. Tapi nanti kita review, kita lihat bolak-balik dari sisi bilah, pamornya apa, nampaknya juga terbilang langka ini. Jangan-jangan koleksinya Ki Satrio ini koleksi-koleksi langka ya. Baik, kita langsung sekarang, monggo kita bahas rinciannya ya. Untuk mengetahui pusaka ini berdapur apa. Iya. Ini ricikannya ada tikal alis. Ya, mungkin bisa diperlihatkan ini, mohon maaf. Oh, enggak ada tikal alis. Enggak ada tikal alis ya. Tikal alis itu biasanya ada coakan di sini kan ya. Diraba kayak agak terasa ya. Ya, enggak ada sih. Oh, enggak ya. Ya, di sini biasanya ada, kadang-kala pemirsa tikal alis itu ya seperti alis yang tercoak di sini, kadang-kala terlihat tampak, kadang-kala tertutup oleh pamor secara pandangan. Maka perlu diraba. Ternyata setelah diraba nggak ada ini. Ini ya biasa saja kan. Tapi di sini ada apa namanya, pejetan ya, pejetan. Di belakang sini ini greneng. Itu mungkin ripandan kali ya. Ripandan. Ripandan itu apa? Ripandan itu ya kayak coakan dikit di gonjo ya, di oh, ripandan itu duri pandan ya, menyerupai duri pandan yang berada di gonjo. Betul. Gonjo itu adalah tatakan bawah ini ya, sepatu bahasa lainnya. Nah, kita hitung looknya. Iya. Nih, looknya berapa nih? Ini look 7, Bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look 7 dengan ciri khas atau ciri wanci kalau istilahnya di Jogja itu. Rancang bangun. Rancang bangun. Itu ada ripandan ya, kemudian ada pijetan. Di sini nggak ada tikal alis, ininya lugas. Look 7. Ini maksudnya apa ini? Ini dapur Mormo Malelo, Bos. Mormo Malelo, saya baru mendengar karena kayaknya di buku keris yang saya punya itu nggak ada itu kayaknya ya. Ya, agak jarang, agak langka ya. Iya, di dapur. Tadi saya curiga ini brojol, malah ternyata ada berluk, betul. ya kan? Setelah melihat begini, oh ternyata apa tadi? Mormo Malelo. Mormo Malelo. Iya. Mormo itu apa? Mungkin Kalau dari sudut pandang kata-kata. kalau itu saya kurang paham ya. Tapi peristilahan dalam buku dapur keris, dapur seperti ini, rincian seperti ini adalah Mormo Malelo. Kalau Malelonya itu mungkin karena sama kayak Masir Malelo barangkali ya. Mungkin enggak. Mungkin enggak ya. Ini, karena gini, Gus, ini dari bawah kan lurus ya, cenderung lurus. Setelah hampir di tengah bilah itu baru ada look. Oh iya, sampai pada batas ini ya. Sampai batas ini lurus, dari sini tuh baru berluk. Iya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Dari sini kan itu. Iya, dari sini kan, dari sini kan. Iya, dari sini. Jadi ini Mormo Malelo. Karena bagi saya ini asing, filosofinya apa tuh? Mormo Malelo itu filosofinya dari dapur ini. Okay. Itu
untuk meningkatkan keberanian, terus kewibawaan, juga proteksi. Oh, jadi ada kewibawaan, kemudian ada kepercayaan diri, ya, bukan ya? betul. Percaya diri, berani, dan proteksi, penjagaan Ya, diri. perlindungan, Secara filosofi memiliki pengertian yang tadi itu. Artinya setidaknya dari filosofi itu adalah doa yang tersemat secara rancang bangun, Iya. adalah untuk keberanian atau percaya diri, kewibawaan, dan benteng diri. Betul. Kalau dari sisi pamor, ini pamornya aneh juga bagi saya. Apa ini masuk pertandingan kebak? Karena kebak ya pemirsa. Kalau menurut saya itu pamor ngulit semongko, Bos. Ngulit semongko. Iya, Wah, indah sekali. iya. Pamornya cukup keren. Ngulit semongko ya. Iya. Ngulit semongko mungkin sebagian dari pemirsa kita sudah ada yang lupa. Bisa dijelaskan, Ki? Filosofi dari ngulit semongko. Oke. Filosofi dari kulit semongko sendiri itu untuk pergaulan, mempermudah mendapatkan relasi, dan juga cenderung, maksudnya itu ada untuk kerejekian juga. Kerejekian juga. Penjagaan, proteksi. Dominan ke pergaulan dan mempermudah mendapatkan relasi. Ya, itu jadi pertama kita melihat dari sisi rancang bangun, tadi ada namanya filosofi. Iya. Kemudian dari sisi pamor juga ada makna secara filosofi, artinya Betul. doa yang dipasang pada pamor Iya, ya, betul. yang setidaknya tadi ada relasi, mudah rezeki, dan pergaulan. Iya. Ya, relasi dengan pergaulan hampir sama barangkali Iya, ya. betul, iya. Artinya ini cocok bagi orang-orang yang memiliki relasi bisnis, Iya, betul. kurang lebih seperti itu Betul ya. sekali, Gus. Atau hal-hal lain atau public relation. Bisa. Keren. Terus itu ada lagi pamor Rojo Gundolo menurut saya, Gus. Aku dari tadi mau Ini, nanya betul. ini, pada bagian tengah ini Iya. nampak Rojo Kayak Gundolo. Buto Bajang ya. Ya, saya nggak paham. Hmm. Kira-kira apa kalau menurut jenengan? Kalau itu Buto Bajang sih kayak anak raksasa ya kayaknya. Anak raksasa. Iya. Apa simbol anak raksasa itu? Penjagaan juga. Ya, itu jelas. Kalau untuk Rojo Gundolo itu penjagaan, terus ya nggak lebih dari istilahnya itu penjagaan, perlindungan, kesaktian lah gitu. Wow. Kalau menurut saya aja. Luar biasa. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Rojo Gundolo itu kan tidak diniatkan Ya, kan? betul. Itu Pamor tiban. yang menyerupai makhluk kurang lebih seperti Ya, itu, yang betul berada sekali. di atas gonjo seperti Ya, sorsoran ini ya. lah ya. Ya, sorsoran bagian ngisor ya. Ya, betul. Sorsoran itu bagian ngisor ya. Ya. Maka umum disebut sebagai pamor tiban Pamor gitu ya. tiban, iya, betul. Maka dari pamor tiban itu pamor yang muncul tanpa dikehendaki oleh sang empu. Betul. Maka disebut pamor tiban dan membentuk seperti makhluk ya. Betul. Maka di situ kemudian memiliki makna filosofis tersendiri. Iya. Kemudian pemaknaan filosofinya menyesuaikan dengan model bentuk, kurang Betul. lebih seperti itu ya. Iya. Ya wallahu a'lam, setidaknya inilah salah satu kekayaan dari berbagai hal yang ada dalam pusaka ya. Iya. Kalau dari sisi tangguh ini, Itu Tangguh Madura. wow, wah negeri saya ini dong. Iya, betul sekali, Gus. Dari mana melihat Maduranya ini? Biasanya gede-gede Madura itu corok-corok Iya. gitu. Ini kok langsing, tapi Eranya mungkin ya. Heeh. Ini eranya udah ya mungkin Mojo akhir ya, Gus. Iya, aku tadi curiga ini Mojo gitu ya, Ya. dari kecil apa langsing pulen gitu ya. Ya, pokoknya ini tapi udah peralihan ya. Kalau menurut saya ini udah Madura tapi udah Mataram awal. Maksudnya? Seera Senopaten. Oh, gitu. Gitu ya. Artinya di masa penembahan Senopati sudah mendirikan Mataram, Betul. tapi ini besalennya kurang lebih gitu Iya, ya, itu iya, Madura. betul. Dari mana jenengan melihat Maduranya? Salah satunya dari gaya pamor. Gaya Oh. pamornya gaji. Gaji itu gimana? Ini yang ngeblok-ngeblok ini namanya gaji ini. Oh, tantratan, Kita reng Madura. Mm-mm. Jadi pamor yang ngeblok gaji kayak gaji ya. Iya. Gaji itu apa ya? Lemak itu ya. Iya, betul. Itu ciri khas Madura. Saya Salah orang satunya Madura. ya. Salah walaupun satunya tidak ya. Semua Madura seperti itu dan mungkin ada yang lain gaji juga untuk tangguh lain. Tapi ini salah satunya saya bilang itu pamor identik dengan Madura. Terus dari rancang bangunnya antara tebel ini ya tebel gandek Gandek ya. dengan tinggi gonjo itu tidak sama. Itu salah satu ciri Madura. Diulangi. Hmm. Tinggi Tinggi gonjo
tinggi gonjo ya. dengan tebel gandek. Oh, nah pemirsa ini gandek ya namanya. Iya. Ini kan ada cekung di sini. Betul. Jadi ini gandek, ini gonjo. Gonjo, iya. Menjadi Madura itu umumnya tadi Antara tebel gandek, Tebel gandek. tinggi gandek, ya tebel gandek dengan tinggi gonjo tidak sama. oh. Ya, ini kan ini agak tipis ya. Tebel Iya sini. iya iya. Nah, Ini tebelnya kalau di diraba, sini. kalau dilihat mungkin tidak terlihat ya, kurang terlihat. Tapi kalau diraba ini cuma segini ya. Iya. Sementara biasanya rata-rata itu Hampir tebel sama. gandek dengan gonjo itu sama. Ya. Jadi Oh. ini tebelnya misalnya 5 mili ya. Iya. Terus ini gandek, tebel gandeknya antara kesini kesininya itu juga sama. Antara pijetan ke luar gandek itu sama. Antara Kurang lebih. pijetan sini menuju ke sini umumnya ini 5 mili di tinggi gandek. gonjo, Oh, tinggi gonjo. 5 mili. Iya, betul. Tapi Madura rata-rata mungkin begitu ya secara Betul, umum betul. antara tinggi gonjo dengan kelebaran gandek gitu ya. Mhm. Di sini itu tidak Tidak sama. sama, Itu ya. salah satu ciri Uh-uh. Madura di samping. Terus ada lagi. Apa lagi? Madura. Jadi pijetan ini nyiku Gus. Jadi Oh, jadi ini kedalamannya sini kan biasanya ngelengkung ya. iya Ngoin. kelengkung iya. Ngoin itu era-era kayak Tuban, Senopati, Mataram itu melengkung. Nah ini kan ini kalau diraba gini, ini jadi kayak tajam langsung kayak juga apa gitu Gus. Nyiku lah ya. Iya nyiku betul. Niku nih pemirsa, Iya. ini namanya apa? Hmm. Ada yang bilang Pijetan, berumbangan ya ya. pijetan. Pijetan Ternyata itu. ciri khas pijetan Madura itu nyiku lah ya kurang Ya, lebih seperti betul. itu. Biasanya kan ngelengkung ya. Iya, biasanya ngelengkung ngoin. Nah ini ada 3 ilmu yang saya dapatkan, mulai dari sisi tadi bentuk pamor yang enggaje, Mhm. gaji jangan Ya, betul. betul. Kemudian gandek dengan ini Gonjo. gonjo tidak selaras. sama. Artinya ke antara tinggi dan lebar tidak sama. Mhm. Kemudian pada bagian pejetan itu lebih cenderung nyiku, Betul. itu tidak Iya. ngelengkung. Iya. Oh. Itu salah satu ciri-ciri tangguh Madura. Iya. Luar biasa. Nah ini kan karena kenapa saya bilang itu udah masuk era Mataram, Iya. gandiknya karena udah motor rukun ya Gus. Oh, jadi juga bisa melihat dari macam ada bau itu. kecenderungan ya, kecenderungan model Iya. masuk era Mataram itu gandek ini Ya, udah miring ya. udah motor miring, rukun, istilahnya boto rubuh. Iya. Terus Oh. dari bilahnya juga udah ramping ya. Bilah udah masuk ramping. Nah, tapi ini looknya masih kembo. Itu salah satu era-era masih menganut empunya itu masih menganut paham-paham Hindu atau Oh. sebelum Mataram gitu. Oh. Jadi ada banyak ciri-ciri yang bisa kita lihat atau kita baca dari rancang bangun untuk menentukan sebuah tangguh. Gitu. Ternyata ruwet juga belajar ilmu pusaka. Artinya dari berbagai sisi pendekatan-pendekatan untuk mengetahui, diperkirakan pusaka ini dibuat di era kapan dan khas daerah mana. Iya. Walaupun mungkin ketika kita bicara Madura, ternyata Maduranya kan selaras ketika Panembahan Senopati sudah mendirikan Betul. Mataram. Iya. Atau kadangkala Madura tapi eranya masih di bawah kerajaan Majapahit kan Nah, gitu ya. iya, Ya, betul. dari sinilah kita mencoba untuk mencari detail bilah ini kira-kira dibuat kapan. Mungkin kalau dalam ilmu Islam itu untuk mendeteksi orang sama dengan qiyafah. Ini masih ada satu lagi Gus untuk Oh. menentukan sebuah tangguh itu ya. Gus. Untuk mengetahui kapan pembuatan ya. era pembuatan Betul, itu betul. apalagi itu? Jadi kita bisa lihat eranya itu kapan itu dilihat dari lubang besi Gus. Lobang besi para pemirsa Iya. pada bagian sini ya. Iya. Pada bagian sini ini kami tidak buka, cuman mungkin bisa diperjelas. Iya. Umumnya kalau untuk era Mataram Islam itu lubang besi bulat, serat terputus. Kalau era sebelum Mataram Islam itu umumnya kan opal, tapi ada juga yang bulat. Cuman apa itu serat kalau sebelum Mataram Islam ya itu jadi seratnya itu mengitari lubang besi Gus. Jadi kalau Mataram Islam bulat tapi seratnya terputus. Karena maksudnya itu dalam kepercayaan saya atau kami itu setelah Mataram Islam atau mulai Mataram Islam itu udah ada alat untuk mengebor. Semacam ngebor lah Semacam gitu bor ya, entah itu alat primitif apa kan gitu kan. Yang jelas itu udah ada alat kayak jenis pengebor untuk melubangi besi. Sebelum Mataram Islam, sang empu itu membuat lubang besi dengan dipacu atau gonjo yang masih mira membara itu dilubangin dengan bantuan suatu alat dipacu ya atau dipaku lah gitu kalau ininya. Dan itu bisa
para pemerintah buktikan dengan kita melobangin sebuah kayu dengan paku, tapi ujung pakunya itu kan ada 4 sisi, itu dibikin bulat, dirapiin, dihalusin. Nah, nanti pas keluarnya paku itu, pas bolongnya paku itu, seratnya akan terlihat mengitari paku tersebut. Tapi kalau dibor bisa lihat pasti seratnya putus karena terlubang dan keluar. Nah, betul sekali. Nah, itu kita bisa menentukan sebuah era itu dari situ. Umumnya tapi ada juga keris-keris yang garap dalam itu umumnya seratnya tidak terputus karena sang empu memakai pacu itu tadi. Wow, ternyata memang tidak mudah dan ini bagian dari ilmu yang coba kita terus gali. Baik, Ki Satrio, barangkali ada pesan buat para pemirsa kita semua? Ya, kalau saya pribadi sebagai pecinta budaya Tosan Aji berharap semua sedulur generasi muda saat ini dan nyampe yang akan datang itu untuk selalu mencintai budaya dalam negeri, budaya warisan leluhur. Bukan hanya Tosan Aji, semua budayanya itu harus kita uri-uri bersama. Terima kasih dan mudah-mudahan Anda serta kita semua sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita mencintai negeri ini dengan semua hal yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Terima kasih Ki Satrio, terima kasih para pemirsa, sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan berikan masukan yang konstruktif kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.